Halo rekan media Talam, balik lagi nih bareng aku Fajar Eko Prasetyo. Di video kali ini aku bakalan ngomongin seputar inspirasi perjalanan. Ya tentunya ya, setiap orang atau setiap pendaki atau setiap traveler pasti mereka mempunyai seseorang yang dia idolakan sehingga menginspirasi dia buat melakukan sebuah perjalanan, entah itu ya backpackeran ataupun mendaki gunung. Kalau sekarang ini aku ya menginspirasikan seorang tokoh yang banyak orang yang tahu, dia itu musisi sekaligus penulis buku. Ya bener banget, itu Firsa Besari, Bung Firsa Besari. Kalau sekarang saya mengidolakan dia, salah satu inspirasiku sekarang. Selain itu juga backpacker tampan, karena aku mengikuti juga dari 2018. Terusan kalau Bung Firsa dari 2016. Terusan di film itu The Wild itu ada seorang yang bernama Christopher McCandless kalau nggak salah, itu juga menginspirasi aku. Dan juga ada lagi itu namanya ya Sam Colder, itu yang menginspirasi aku bikin video-video sinematik yang walaupun masih jelek banget sinematikku tentang perjalanan. Tapi sebelum itu semua, jadi di tahun 2012 atau 13 dulu, 2013, sebelum aku mengenal sosok yang tadi, aku itu menginspirasi, mengidolakan atau ya terinspirasi dari seorang mahasiswa. Dia nggak terlalu terkenal, tapi mungkin di kampusnya terkenal ya. Aku juga nggak tahu sekarang dia di mana, tapi yang jelas aku mengidolakan dia. Dia itu mahasiswa di Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Jadi singkat cerita itu, waktu itu aku ketemu dia itu di Gunung Slamet di pos 7. Itu nggak sengaja, nggak janjian, tapi ketemu di sana. Dan dia itu ngebawa rekan-rekannya. Dia itu kayak jadi leadernya lah pokoknya. Pokoknya itu dia adalah salah satu orang yang menginspirasi aku buat ngelakuin perjalanan fokusnya sih ya ke pendakian lah. Jadi singkat cerita itu, waktu itu aku tuh kayak ngedaki gunung di tahun 2013. Jadi waktu itu aku lagi PKL kan di salah satu bengkel di Purwokerto. Singkat cerita waktu itu aku ketemu sama anak magang juga, anak PKL. Dia itu orang Purworejo. Iya betul, Purworejo. Jadi singkat cerita dia tuh juga kayak seneng banget ngedaki gunung gitu, atau senang kegiatan alam. Akhirnya kita berdua itu mutusin buat ngedaki Gunung Slamet. Oh iya, sebelumnya itu aku belum pernah sampai ke puncak Gunung Slametnya ya. Jadi ya udah, kita berdua modal ya nekat lah bisa dibilang. Akhirnya kita berdua janjian setelah mempersiapkan segalanya. Akhirnya aku sama si orang Purworejo ini, namanya siapa ya aku lupa serius ya, pokoknya orang Purworejo ini itu berangkat ke base camp. Nah waktu itu kan nyampe sana kan pagi ya, masih pagi. Itu di akhir tahun 2013 waktu aku masih kelas 3 awal di waktu PKL. Nggak cerita, aku sama dia itu nanjak ya, pokoknya model nekat aja. Ya udah kita nanjak terus, singkat cerita sampailah kita di pos 7. Nyampe di pos 7 itu kurang lebih sekitar sorean. Waktu itu juga pendakian lumayan ramai. Jadi aku bikin tenda waktu itu sama dia di sebelah shelter. Tapi karena waktu itu aku sama dia juga belum terlalu ngerti banget perlengkapan yang benar-benar safety. Jadi aku cuma bawa tenda, carrier 1, dia juga bawa DP karena emang dia kan dari Purworejo, PKL bareng di Purwokerto kan. Terus kita tuh nggak bawa XB, kita nggak bawa matras. Wah, kebayang kan dinginnya kayak apa? Asli itu dingin parah sih. Apalagi waktu itu tuh di Gunung Slametnya itu pas lagi cerah, gokil parah banget, gila. Pokoknya singkat cerita, sore itu kita habis bikin tenda,
Habis itu kita istirahat, menikmatin sore yang wow luar biasa sekali. Tapi sayangnya ya matahari nggak kelihatan karena emang mataharinya tuh di belakang gunung, ya di belakang kita ngecamp. Jadi tuh kita ngecampnya yang ngadap ke sunrise-nya. Kita ngeliat Sindur Sumbing waktu itu masih bagus banget dari pos 7. Pos 7 juga dulu masih kayak gimana ya, masih pohonnya itu masih kecil-kecil, masih renggang, pemandangan juga masih bagus banget waktu itu. Nah nggak lama itu ada rombongan datang. Mereka adalah rombongan dari mahasiswa Unsud. Itu banyakan banget sih, kalau nggak salah 10 orang lebih lah, pokoknya 10 orang lebih. Jadi mereka bikin tenda dan istirahat waktu itu. Akhirnya ya udah kita ngobrol-ngobrol sama dia kan, ngobrol-ngobrol. Oh iya aku ingat, orang inspirasi aku itu namanya adalah pokoknya ada Surya Bangkitnya gitu, M. Tidar Surya Bangkit. Yap, dia adalah salah satu mahasiswa yang menginspirasi aku buat melakukan pendakian atau perjalanan. Jadi kenapa aku terinspirasi dari dia? Jadi singkatnya itu, ya udah kita kan sore kan menikmatin alam gitu kan. Terus habis menikmatin alam itu kan ya udah mulai malam, tapi itu masih bagus banget, cerah banget. Akhirnya ya udah, karena mereka dulu bikin kayak api unggun kecil-kecilan gitu kan. Akhirnya ya udah kita ngelingker itu kan di situ, ngelingker. Aku sama si orang Purworejo ini, lupa namanya, pokoknya dia ya gabung sama yang rombongan mahasiswa itu. Akhirnya kita duduk kayak melingkar gitu, terusan nggak ada api unggun, kompor sambil masak-masak gitu. Terusan akhirnya kan mereka juga masak kan, karena mereka tahu kita juga cuma berdua, ya udah akhirnya gabung aja gitu kan. Ya udah akhirnya aku ambil mie yang aku bawa, terus aku kasihlah ke mereka. Terus akhirnya dimasak bareng-bareng. Nah aku terinspirasinya itu waktu malam itu kan kita ngobrol-ngobrol kan. Dia cerita juga, yang pertama cerita tentang rombongannya pas ngedaki itu mereka juga digangguin di pos 2. Jadi mereka itu bilang, aku ingat banget, mereka bilang kayak dengar suara burung atau ayam gitu, terus dicariin kurang lebih di pos 2 atau pos 3 gitu, atau sebelum pos 2 gitu. Terus disenterin kan, dicariin, taunya suara kuntilanak atau kuntilanaknya gitu. Jadi mereka tuh dikejar-kejar, tapi ya untungnya nggak apa-apa. Tapi mereka katanya dikejar-kejar benar-benar kayak entah suaranya makin deket atau emang kelihatan, lupa, pokoknya intinya digangguin. Akhirnya nyampe lari-lari terus, mereka nggak digangguin. Terusan dia juga cerita kan, oh dia tuh kayak kata teman-temannya, dia ini leadernya yang ya pokoknya dia leadernya dalam pendakian tersebut. Dia ngajak beberapa orang mahasiswa, ada yang udah pernah daki, ada yang belum. Terus waktu makan ya, itu sih yang aku masih kaget. Itu kali pertama aku kayak, kan makanan dulu kan dijadiin 2 piring, dijadiin satu gitu kan. Ya udah kita makannya tuh walaupun kita belum kenal atau apa, semuanya ya udah kita melingkar di tengah-tengahnya kompor. Ya udah kita puter itu makanannya, tiap sendok 2, ingat banget 2 sendok muter, 2 sendok muter. Wah gila, aku pikir itu kan baru pertama kali aku kayak gitu kan. Awalnya ya pernah sih dulu waktu 2011 pas pendidikan dasar yang muter kayak gitu, tapi kan itu orang-orang yang kita kenal juga. Kalau sekarang ya oh ternyata sebegininya gitu para pendaki gitu, se-welcome ini. Akhirnya ya udah, dari situlah aku mulai kayak wah, kayak terinspirasi sama dia gitu, kayak wah oh jadi gini ya, kayak apa lagi tuh kayak gini ya. Jadi ya cepet akrab, terusan
nggak ada yang sombong, nggak ada yang kayak apa-apa, cerita ya kita cerita ngalir, enak banget. Terus ya pokoknya ya enak banget gitu. Dari situlah aku mulai kayak, oh ternyata pendaki kayak gini ya, semuanya tuh ternyata welcome banget dan baik-baik banget gitu kan. Dan ya singkat cerita akhirnya kita tidur gitu, terusan kita sambitnya ngikut rombongan mereka karena emang ya si MT Dar Surya Bangkit ini udah pernah kesini beberapa kali mungkin. Akhirnya sekitar jam 3-an atau jam 4-an kita mulailah mendaki. Nah di situ itu kita bareng-bareng jalannya bareng-bareng. Aku juga kan nggak tahu medan kan, kita jalannya bareng-bareng. Akhirnya aku juga melihat kayak, oh dia sigap ngebantu orang-orang lain gitu kan. Oh ternyata leader tuh kayak gini ya, leader pendakian harus emang tanggung jawab sama orang-orang yang dia bawa gitu kan. Akhirnya singkat cerita kita sampai di puncak. Itu kali pertama aku nyampe ke puncak gunung, pertama banget. Kalau di 2011 itu dulu kan waktu ngedaki sampai pos 5 doang ya ngedaki gunungnya, dan sekarang itu sampai puncak Gunung Slamet. Asli itu wow itu antara pertama aku kagum sama pemandangan yang aku lihat, yang kedua juga aku mikir anjir kok jauh banget ya, aduh malas banget ini kalau turun. Ya udah akhirnya waktu itu karena emang kita sampai itu sekitar jam 5-an udah sampai puncak ya itu, bahkan kita nungguin sunrise-nya. Akhirnya setelah matahari terbit ya kita foto-foto, aku tidur sebentar mungkin ada 30 menitan, tidur sebentar. Akhirnya ya udah kita foto bareng sama MT Dar ini. Terus dulu aku minta ini kayak akun Facebooknya karena emang 2013 masih zaman-zamannya Facebook banget ya, belum zaman Instagram juga, belum WA juga. Iya komunikasi cuma pakai itu doang, pakai akun Facebook. Akhirnya ya singkat cerita ya tukeran Facebook. Terus ya udah kita akhirnya setelah puas di atas akhirnya kita turun. Dan ketika aku sampai rumah aku lihat kan kayak akun sosial medianya di Facebooknya, wow ternyata dia udah kemana-mana gitu. Aku pikir wow keren banget ini orang, udah kemana-mana, orangnya baik, terusan tanggung jawab sama rekan-rekan yang dia bawa. Karena emang aku lihat banget pas summit itu dia ngebantuin banget, karena kita tahu lah di Gunung Slamet itu kalau mau ke summit kan rada curam juga kan. Wah dari situ sih aku mulai terinspirasi buat kayak dia. Keren juga ya kayak gini ya, bisa nolong orang, bisa ngedaki ke banyak gunung, bisa ngelihat pemandangan-pemandangan yang bagus-bagus banget ya. Intinya dia adalah orang pertama yang menginspirasi aku buat melakukan perjalanan ataupun pendakian. Terus kenal Bung Firsa Besari, bukan kenal sih, tahu, kenal kan, kita sama-sama kenal ya, aku doang yang kenal dia. Jadi aku tahu Bung Firsa Besari itu dari seorang kawan yang aku temui di Gunung Prau. Jadi dia tuh waktu itu di tahun 2016 aku main ke Bandung, dan ketika aku pulang dia nge-play lagu Bandung gitu, lagunya Bung Firsa Besari. Dari situ ya udah aku tahu lagu-lagunya Bung Firsa Besari. Terus ternyata dia juga senang melakukan perjalanan. Ya udah dari situ aku mulai ngikutin Bung Firsa Besari. Setelah itu di tahun 2018 sebelumnya masih 2016 juga aku baru tahu ada film Into the Wild. Itu keren banget sih, kalian harus nonton, wajib. Ceritanya itu tentang orang yang kaya banget, dia jenuh sama pendidikan, sama hiruk pikuk kota. Dia memutuskan untuk berkelana selama 2 tahun mau menyusuri kota-kota. Akhirnya sampailah dia di mana ya, Alaska, dan dia meninggal di sana. Dan film 5 cm juga cukup menginspirasi waktu itu karena pemandangannya gila bagus banget. Aku kenal samudra di atas awan, kata-kata itu juga dari film 5 cm.
Terusan Backpack ke Tampan aku kenal di 2018. Waktu itu juga awal-awal banget dia vlog pertamanya aku tonton itu yang dia jalan-jalan ke Gunung Tangkuban Raung pakai Xiaomi kalau nggak salah. Iya, pokoknya action cam gitulah. Terus aku udah marah kan itu kan 2018. Aku akhirnya tahu juga ada Soundcloud dari situ. Aku juga terinspirasi dari dia. Aku bikin video-video jalan-jalan sinematik gitu. Ya kayak rangkuman perjalanan gitu loh. Oke. Nah ini udah panjang banget ya, udah 15 menit setengah. Oke, mungkin cukup sekian ya cerita pada video kali ini. Intinya sih yang aku mau bilang ya adalah kita bebas terinspirasi oleh siapapun asal itu berkegiatan positif. Dan ya jadikanlah mereka penyemangat kalian buat ngelakuin apa yang kalian suka. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. See ya.